وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم القيامة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah masjid, jamaah majelis subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah. Salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah, kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin almarhumat, di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kita atau keluarga kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Tilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah nanti sampai di Adabul Lisan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak merefleksi apa yang telah kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin, saya mengatakan beruntung orang yang kemarin di 10 hari pertama plus ayyamut tasyrik memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan amal-amal solehnya. 10 hari pertama plus ayyamut tasyrik adalah hari-hari istimewa, hari-hari mulia. Jika seseorang melakukan amal soleh, maka amal solehnya begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalus shalihu fiha ahab ila Allah min hadhil ayyam ayyamul ashar." Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana jika seorang hamba melakukan amal soleh tersebut begitu dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari yang lainnya. Hari itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ketika disabdakan ini, seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?"
Jihad di jalan Allah yang taruhannya nyawa, apa tidak lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal soleh yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah? Dengan tegas Rasul mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal soleh yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka sekali lagi saya mengatakan, beruntung orang yang kemarin di awal-awal Zulhijjah, ayyamul asyar plus ayyamut tasyrik, memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan amal-amal solehnya. Saya selalu menyampaikan bahwa amalan seseorang itu, ganjaran pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah karena 4 hal. Syaraful makan, syaraful zaman, syaraful amil, wa syaraful amal. Yang pertama, dilipat gandakan karena syaraful makan, kemuliaan tempat. Sembahyang yang paling afdol adalah sembahyang di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat ketimbang di masjid-masjid yang lain. Yang kedua, di Masjidin Nabawi, 1000 kali lipat dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Yang ketiga, di Masjidil Aqsa, 500 kali lipat dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Syaraful makan, kemuliaan tempat. Yang kedua, ya ini syaraful zaman, kemuliaan waktu. Di antaranya kemarin 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah plus ayyamut tasyrik. Sampai Rasul mengatakan seperti itu, amal soleh seseorang begitu dicintai oleh Allah, bahkan dia mengalahkan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya apa banyak? Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat tasbih wat tahmid wat takbir. Perbanyak bertahlil, bertasbih, bertahmid. Apalagi amal solehnya? Amal solehnya kemarin 9 Dzulhijjah. Ustaz Ali, di sini Idul Adha-nya Sabtu apa Minggu? Ahad. Alhamdulillah. Ya, kita ikut versi pemerintah hari Ahad. Kan banyak itu. Ada orang yang ribut saja dengan ini yang benar yang mana. Wukuf di Arafah itu hari Jumat, puasanya Jumat atau Sabtu. Wah, sibuk dengan itu. Ujung-ujungnya tapi puasa juga enggak dia. Padahal nilai puasa di hari Arafah itu subhanallah begitu tinggi. Kata Rasul dalam sabdanya, ahtasib an yukaffirallahu as-sanataini al-madiyah wal baqiyah. Ini orang yang puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah, dan di Indonesia itu 9 Dzulhijjah kemarin adalah hari Sabtu. Karena sebelumnya ketika pemerintah melakukan sidang isbat Rabu malam Kamis, itu hilal awal Dzulhijjah tidak bisa terlihat. Maka istiqbal Dzulqa'dahnya itu 30 hari. Kalau begitu perhitungannya, maka Idul Adha-nya jatuhnya hari Ahad. Seperti yang kita lakukan ini. Saudi Arabia, begitu mereka melakukan ru'yah, nampak hilalnya, maka mereka memastikan bahwa awal Dzulhijjahnya itu Rabu malam Kamis, maka hari Arafahnya adalah Jumat. Sementara kita di Indonesia hari Arafahnya adalah Sabtu. Karena beda matlak. Awal hilal Zulhijjahnya beda kita dengan Saudi. Ini kalau ngikut Saudi kita segala sesuatunya. Ini belum subuh di Saudi. 4 jam bedanya Indonesia dengan Saudi Arabia, masih jauh, masih malam ini. Jadi orang Indonesia ibadahnya itu ikut matlak orang Indonesia. Yang ini yang dia ributkan. Ujung-ujungnya puasa Arafah yang nilainya begitu mulia di sisi Allah, dia tinggal. Ini 2 tahun. 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan 1 tahun yang akan datang? Oh, saya sudah 1 tahun yang akan datang diampuni dosa dan salah saya. Kalau begitu saya boleh berbuat salah dan dosa. Bukan begitu.
Yang dimaksud diampuni salah dan dosanya 1 tahun yang akan datang, dia dijaga oleh Allah sehingga tidak terperosok ke dalam salah dan dosa. Kalau toh dia terperosok ke dalam salah dan dosa, maka dia akan segera mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk segera bertaubat dari salah dan dosa-dosanya. Karena ada orang bersalah, berdosa itu tidak segera bertaubat dari salah dan dosanya. Sudah terindikasi bahwa dia itu melakukan korupsi, tapi masih saja mengelak. Itu kan orang yang berdosa tapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk segera bertaubat dari salah dan dosanya. Apalagi amalannya, ya jelasnya menyembelih hewan kurban. Tidak ada yang lebih afdal di hari-hari penyembelihan selain menyembelih hewan kurban. Iraqatu ad-dam. Kemudian apalagi? Yang haji ya haji. Haji umrah itu amalannya yang paling bagus. Yang tidak bisa haji karena mungkin ketidakmampuan, karena mungkin menunggu giliran yang belum juga tiba. Kan saya sudah sampaikan banyak amalan yang nilainya itu bisa punya nilai seperti pahala haji dan umrah. Ini antum di sini saja subhanallah. Ini kita dapat berapa pahala haji nih. Orang yang melangkahkan kakinya hadir memenuhi sholat fardu itu pahalanya kayak pahala haji. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubah kana lahu ka'ajril hajil muhrim. Orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, mutatahhiran. Untuk apa dia keluar dari rumahnya? Ila sholatin maktubah, untuk sholat maktubah, sholat fardu secara berjamaah. Nilainya apa kata Rasulullah SAW? Ka'ajril hajil muhrim, pahalanya seperti orang yang haji berihram. Subhanallah. Duduk di majlis ilmu seperti ini. Man shalla as-subha fi jamaah, sembahyang subuhnya berjamaah. Qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir, termasuk duduk di majlis ilmu. Tadi kata protokol kita, sampai kapan? Hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Waktu syuruk masuk. Begitu datang waktu syuruk, nggak lama kemudian sholat rakaatain, sembahyang 2 rakaat. Namanya sholatul isyraq atau sholat duha di awal waktu. Kata Rasulullah SAW, ini pahalanya ka'ajari hajjatin wa umratin tamatin. Ini pahalanya kata Rasul seperti pahala haji dan pahala umrah, sempurna sampai dikatakan 3 kali. Ada lagi yang khusus untuk duduk di majlis ilmu. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan kanat lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid atau ke majelis ilmu, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak menginginkan apa-apa kecuali belajar yang baik-baik, maka dia mendapatkan pahala haji. Subhanallah. Masyaallah muslim, maka saya katakan beruntung orang yang diberi kesempatan beramal soleh, dia pergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Ada orang-orang bijak selalu mengatakan, inna thawaba qalil wal rahila qarib wal ightirar ghalib wa dararuhu azim. Artinya inna thawaba qalil, pahala kita ini masih sedikit. Kita ini orang yang lebih banyak lalai kita ketimbang ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak lebih banyak ingat kita kepada Allah ketimbang lalai kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsawaba qalil, pahala kita masih sedikit. Wa rahila qarib, sementara ajal itu sudah dekat. Jangan-jangan kita sedang diintai ini. Kematian itu semakin hari semakin mendekat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu kapan ajal akan datang menjemput. Di mana ajal akan datang menjemput. Ma'asyiral muslim, wal ightirar ghalib.
Sementara setan yang menjerumuskan kita begitu kuat, begitu dominan. Wa dhararuhu azim, bahayanya begitu besar. Maka ayo, kalau dikasih kesempatan oleh Allah melalui lisan Rasulullah umpamanya seperti, ayo beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di hadis yang lain Rasul bersabda, badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiyan au ghinan mutghiyan au maradan mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujhidan awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar awis sa'ah was sa'atu adha wa amaru. Kata Rasulullah, ayo bersegera beramal soleh sebelum 7 perkara ini datang menyambangi kalian. Kita disuruh bersegera, dikasih kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Kadang-kadang kesempatan itu tidak berulang 2 kali. Ini ada cerita, nanti saya bacakan cerita menarik. Hukiya annahu kana li ba'di masayiri al-alawiyyin banatun min alawiyah. Ada seorang perempuan beranak banyak dari Bani Alawiyah, keturunan Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra. Begitu suaminya meninggal, wastadda bihinal faqar. Suaminya meninggal, hartanya semakin hari itu dipakai untuk menafkahkan anak-anaknya ini yang sekian banyak ini, akhirnya habis. Biasa orang di mana-mana itu kalau sudah orang miskin itu biasanya menjadi bahan gunjingan, dicela, dicerca. Ila an rahalna min watani inna khaufas syamata. Karena selalu dikucilkan, dicela, akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya, pindah ke kampung yang lain. Fadakhalna masjidah baladin majhur. Akhirnya dia singgah di sebuah masjid yang sudah tidak dihuni oleh orang. Kata perempuan ini, perempuan yang dari Bani Alawiyah ini, anaknya ditinggal sementara di masjid tersebut. Dia keluar untuk mengais rizki, ketemu dengan seorang muslim kabirul balad. Kalau diterjemahnya itu dikatakan sebagai wali kota muslim, kaya raya dia di kampung sebelah ini. Lalu perempuan tersebut meminta belas kasihnya. Dia mencoba menerangkan siapa dirinya, fasyarahat lahu halaha. Tapi begitu diberitahu bahwa kondisinya begini, sang wali kota tadi lam yusaddika, nggak percaya. Malah ngomong begini, la budda an tuqimi indi al-bayyinah bidzalik. Buktikan bahwa kamu benar-benar dari orang Bani Alawiyah. Perempuan tersebut sambil menangis dia mengatakan, ana gharibah fi hadzal balad. Saya ini orang asing di kampung ini, nggak ada yang kenal saya. Bagaimana saya akan membuktikan bahwa saya ini dari keluarga Bani Alawiyah? Muslim tapi tidak membantu padahal dia mampu. Akhirnya perempuan tadi meninggalkan laki-laki tersebut, kemudian marah bimajusiyin. Ada orang Majusi. Dia minta belas kasihnya sama orang Majusi tadi, diterangkan siapa dirinya. Subhanallah. Si Majusi tadi, dia bukan Muslim, Majusi. Langsung saddaqa wa arsala ba'dha nisaihi wa atat biha wa banatiha ila dari. Begitu diceritakan langsung si Majusi tadi mempercayai cerita tersebut. Bahkan anak-anaknya yang ditinggalkan di masjid diangkut semuanya ke rumah si Majusi tadi. Di rumahnya balagha fi ikramihinna, dimuliakan orang tersebut. Sampai nanti orang ini mengatakan begitu dia mengajak keluarga dari Bani Alawiyah itu ke dalam rumahnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan buat keluarganya. Nah, lalu apa yang terjadi? Falamma madha nisful lail, ketika datang malam, si wali kota yang kaya raya tadi, yang tidak membantu perempuan dari Bani Alawiyah beserta anak-anaknya ini mimpi. Mimpi apa? Ra'a dzalikal muslim al-qiyamah. Mimpi, dalam mimpinya terjadi kiamat, menyaksikan kiamat. Wan nabi ma'qudun ala ra'sihi liwa, wan nabi ma'qud wa ala ra'sihi liwaul hamd. Begitu terjadi kiamat, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sambil membawa bendera.
Itu kalau kita di bulan Ramadan selalu kita itu. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping Rasulullah wa indahu qasrun azim. Ada istana yang begitu megah. Si Muslim wali kota tadi nanya, "Ya Rasulullah, liman hadzal qasar?" Istana yang megah tadi milik siapa? Lalu Rasulullah yang hadir dalam mimpi orang ini, Rasul menjawab, "Li rajulin muslim." Ini milik orang muslim katanya. Lalu orang ini mengatakan, si wali kota tadi, "Ana muslimun muwahhid." Saya orang muslim dan saya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibalas oleh Rasulullah. Kalau dia tadi ngomong ketika perempuan dari Bani Alawiyah itu minta dibantu, malah dia minta bukti. La budda an tuqim indil bayyinah. Dijawab lagi sama Rasulullah, aqim indil bayyinah bidzalik. Buktikan kalau kamu itu muslim, kalau kamu itu muwahhid. Fatahayyar. Lalu orang ini kebingungan. Wa qassalahu khabar al-alawiyah. Diceritakan kepada Rasulullah cerita tentang perempuan dari Bani Alawi tadi. Ternyata yang diminta oleh Rasulullah persis seperti yang dia minta. Mana buktinya? Subhanallah. Lalu sudah begitu dia terbangun dari mimpinya. Dia merasa sedih karena tidak bisa membantu orang muslim dari Bani Alawiyah tadi beserta anak-anaknya. Begitu dia terbangun, dia merasa sedih. Maka dia cari, balagha fil fahs. Dia keliling kampung, dia cari di mana perempuan dari Bani Alawiyah tadi beserta anak-anaknya. Akhirnya dia temukan di mana? Di rumah orang Majusi tadi. Sudah ada di rumah orang Majusi tadi. Maka si wali kota tadi, "Fatalaba minha." Ayo mari, saya akan ajak pulang, saya akan muliakan keluarga dari Bani Alawi ini. Ternyata si Majusi ini menolak, la katanya. Fa'aba, dia tolak, enggak. Wa qad lahiqani min barakatihinna. Saya sudah mendapatkan keberkahan dengan kehadiran keluarga dari Bani Alawiyah ini di rumah saya. Lalu si wali kota tadi mau membayar. Faqala khudh alfa dinar. Ambil nih duit 1000 dinar, keping-kepingan emas. Syaratnya serahkan perempuan tadi beserta anak-anaknya kepada saya. Tapi si Majusi kekeh nggak mau. Fa'arada an yukriya faqala lahu alladhi turiduhu ana ahaqqu bihi wal qasru alladhi ra'aitahu fi an-nawm khuliqa li. Malah dia mengatakan, istana yang saya saksikan dalam mimpi saya itu adalah milik saya, bukan milik kamu. Tapi kata si Majusi, enggak, itu milik saya. Lalu si wali kota ini mengatakan, "Anta lasta bi muslim." Ente bukan orang muslim. Kata Rasulullah yang hadir dalam mimpinya, istana tersebut milik orang muslim. Saya muslim, kata si wali kota. Bukan milik kamu. Anta lasta bi muslimin. Maka si Majusi tadi ngomong ini, "Ataftakiru ala islamika." Apakah kamu membanggakan keislamanmu, sementara ajaran-ajaran agama Islam kamu tidak terapkan dalam kehidupanmu? Dia muslim, dia kaya raya, duitnya banyak. Tapi ketika ada orang meminta bantuan, dia tidak membantu. Subhanallah. Kata si Majusi tadi, saya begitu kedatangan orang ini, saya tidak tidur tadi malam, kecuali kami semuanya satu keluarga, kata si Majusi tadi, aslamna, menyatakan keislaman kami. Dan yang anehnya lagi, kata si Majusi, wa ana ra'aitu misla ma ra'aita. Saya mimpi tadi malam persis seperti yang anda saksikan dalam mimpi anda, bahwa terjadi kiamat. Rasul sedang duduk membawa bendera, di sampingnya ada istana. Wa qala Rasulullah al-alawiyah wa banatuha indak. Qultu na'am ya Rasulullah. Qala, perempuan dari Bani Alawi dan anak-anaknya bersama kamu? Maka orang Majusi yang sudah masuk Islam ini mengatakan, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah, al-qasru laka wa li ahli darika. Istana itu milik kamu
dan milik keluarga kamu. Fansarafal muslim, maka kembali orang muslim si wali kota tadi dalam keadaan minal ka'abati wal huzn, begitu sedih. Ini artinya apa? Dikasih kesempatan beramal oleh Allah tapi tidak beramal. Ayo, saya mengajak nih, kalau ada kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, ini hari-hari istimewa, beramal, jangan dilewatkan. Bisa jadi kesempatan itu tidak akan berulang lagi. Maka Rasul tadi di awal saya katakan selalu bersabda, badiru bil a'mali sholihati sab'an. Segera beramal soleh sebelum 7 perkara ini menyambangi kalian. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Kalau kita masih punya kendaraan, masih punya harta, ayo beramal. Jangan nanti ketika harta kita sudah ludes baru kita ngomong. Saya selalu bilang di mana-mana, yang punya mobil, yang punya motor, pakai untuk ibadah. Jangan sampai nanti mobilnya sudah ludes, motornya sudah ludes, ngomong sama orang-orang. Saya kalau punya motor, saya kalau punya mobil, ngaji di mana aja saya datang. Ngomongnya udah nggak punya. Itu kata Rasul, faqran munsian. Jangan nungguin fakir. Wala ghinan mutghiyan. Mau ibadah juga jangan nungguin kaya. Gua kalau udah punya motor, gua ngaji dah. Ujung-ujungnya motor nggak punya, ngaji nggak juga. Nggak usah nungguin katanya. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda. Ayo. Tapi kalau sudah tua, mohon maaf. Kalau mungkin kakinya udah nggak bisa diajak jalan, karena mungkin asam urat, karena mungkin stroke, sudah diseret-seret, dia ngomong sama orang, ya Allah, lu enak banget. Gua kalau sehat kayak lu, kemana juga sembahyang, gua datang. Kemana juga pengajian, saya datang. Ngomongnya udah nggak sehat. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung masih hayat di kandung badan, mautan mujhidan. Ayo, kita nggak tahu, jangan-jangan kematian ini sedang mengintai kita semuanya. Sementara thawabuna qalil, pahala kita ini sedikit. Warahil qarib, kematian sudah begitu dekat. Allahu Akbar. Ayo, jangan nungguin Dajjal turun. Nanti menjelang kiamat itu Dajjal turun. Kalau Dajjal sudah turun, yamla'ud dunya zulman. Dunia ini akan dipenuhi dengan kezaliman. Karena Dajjal itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Jago ngomong. Bisa merubah tanah yang tandus menjadi subur. Bisa minta hujan dan dikabul. Bisa menurunkan hujan dia. Antum aja kalau ditebak sama orang, kita akan percaya tuh. Turun motor kamu kempes. Begitu dia lihat, oh iya motornya kempes. Jangan pulang dulu, hujan. Benar turun hujan, kita akan percaya tuh. Oh iya, dia hebat, karomahnya banyak. Kita akan ngomong begitu. Dajjal tuh begitu nanti. Banyak kehebatan dia. Tapi kehebatan itu bisa menjerumuskan orang. Kata Nabi, jangan tungguin Dajjal turun. Karena kita akan tersesatkan. Yang terakhir, jangan nungguin kiamat. Wasa'atu adha wa amaru. Mumpung matahari masih terbit dari timur. Kalau terbitnya dari barat, kesempatan bertaubat sudah hilang. Ayo, jika ada kesempatan beramal, lakukan. Jangan sampai kesempatan itu hilang begitu saja. Kadang kalau sudah hilang, dia tidak akan berulang kembali. Yuk, Masyiral muslimin, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah ini ada Adabul Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya bilang di antara amalan yang begitu dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah plus 3 hari ayyamut tasyrik adalah kata Rasul disuruh kita akthiru fihinna minat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir. Nah, di sini lihat. Wa ammal lisan fa inna ma khuliqa litukthira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih wa tunshida bihi khalqallah ila tariqih wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyak.
lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Khuliqa litukthira bihi dzikrallah. Ini kita dikasih ini, pada hakikatnya kita disuruh untuk memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Wa tilawata kitabih. Ayo, lisan yang diberikan Allah kepada kita ini pakai untuk membaca kitabullah Al-Quran. Jangan sampai ini, na'udzubillah, jangan sampai ajal nanti menjemput kita semuanya, sekalipun kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran, karena kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai. Zikir yang paling afdol adalah baca Quran. Zikir yang paling afdol adalah baca Quran. Meskipun ada hadis yang bunyinya afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu kan ada. Kalau orang mau tahlil itu biasa menyebutkan ini. Yang paling mulia yang aku sebutkan dan disebutkan oleh orang-orang atau para anbiya sebelum aku adalah tiada Tuhan selain Allah. Biasanya kita berzikirnya dengan itu, tapi dengan baca Al-Quran. Subhanallah. Dan hikmah orang yang membaca Al-Quran bukan cuma nanti di akhirat, di dunia saja sudah kelihatan. Man qara al-Quran biqasdi husuli khairai ad-dunya wal akhirah hasal. Yang membaca Al-Quran tujuannya untuk mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dia akan mendapatkannya. Ini kita diciptakan lidah ini untuk itu. Wa tursida bihi khalqallahu ila tariqihi. Ila tariqihi di sini di syarahnya dikatakan ila tariqihi, tariqi dinihil haq alladhi salakahu Rasulullah wa ashabuhu. Pakai lidah ini untuk mengajak orang, menuntun orang berada di jalannya. Jalan yang mana? Jalan yang benar, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Artinya, ayo ajak orang lain untuk senantiasa berada di jalan yang pernah digariskan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah, kenapa di sini di syarahnya disebutkan di sahabat-sahabatnya juga? Karena Rasul pernah bersabda, ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kata Rasul, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang di langit. Yang mana saja kamu ikuti, kamu mendapatkan hidayah dari sahabat-sahabatku. Itu sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu. Kalau lidah ini kita pergunakan bukan untuk seperti yang diciptakan oleh Allah. Jadi lidah ini diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa tadi? Memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca kitabullah, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau kita pergunakan bukan untuk itu, faqad kafarta ni'matallah fi. Kita sudah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan lidah kita seharusnya dipakai berzikir, membaca Al-Quran, mengajak orang kepada kebaikan. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang kufrun ni'mah. Salah satunya kita punya lidah, malah justru kita tidak pergunakan seperti yang tadi saya bacakan, berzikir, membaca Al-Quran, mengajak orang kepada kebaikan. Na'udzubillah. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Ini lidah ini anggota tubuh kita yang paling dominan. Di orang itu bisa kelihatan baik tidaknya itu dari lidahnya. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim-muslim yang lain itu selamat dari gangguan lidah kita ini. Lidah ini. Maka di sini dikatakan aghlab a'dha'ika 'alaik. Ini anggota tubuh kita yang paling dominan. Wala yaqubbun nas finnar ala manahirihim illa hasada alsinatihim.
Tidaklah seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka. Ini yang paling banyak orang dicampakkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka ini karena hasaidu alsinatihim, buah dari lidahnya. Hati-hati, nanti orang banyak masuk ke dalam neraka itu sebabnya apa? Buah dari lidahnya. Nah, nanti disebutkan di sini bahaya-bahaya lidah. Seperti misalkan berdusta, menyalahi janji, menggunjing orang lain, kemudian berbantah-bantahan, berdebat. Coba lihat di televisi itu sekarang. Antum misalkan saksikan dua sisi. Itu acara di TV One, dua sisi. Itu dua kelompok pasti berbantah-bantahan. Ada orang yang nggak takut untuk menguak aib-aib orang lain, padahal dia sendiri kadang-kadang tidak mengerti. Meskipun dia bergelar Habib misalkan. Ironis ini. Lidahnya dipakai untuk menggunjing orang lain, melecehkan orang lain, berdebat yang tidak ada gunanya. Subhanallah. Banyak orang nanti dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka itu lantaran dari lidahnya. Fastadhhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbuka fi qa'ri jahannam. Carilah cara untuk menyelisih ini, jangan sampai lidah kita itu menuntun kita ke neraka sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Di antaranya, kalau kita tidak bisa berucap baik, lebih baik diam. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu baik. Daripada ngomong justru malah menyakiti hati dan perasaan orang lain, lebih baik diam. Maka di sini dikatakan istazhir bi ghayati quwwatika hatta la yakubuka fi qa'ri jahannam. Cari cara, bagaimana caranya sekuat tenaga kamu supaya lidah kamu ini tidak membantingmu, menjerumuskan kamu ke kerak neraka jahanam. Nah, di antaranya di sini disebutkan hadis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, fa fil khabar inna rajul la yatakallamu bil kalimah liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ana khalifan. Ini takut banget nih kita nih. Dan sekarang fenomenanya sudah kelihatan. Kalau antum menyaksikan televisi atau media-media sosial dalam bentuk YouTube atau gambar-gambar, ini sudah kelihatan nih. Inna rajul la yatakallamu bil kalimah. Seseorang ngomong dengan satu kalimat. Liyudhika biha ashabuhu. Supaya orang lain tertawa. Jadi ngelawak yang diada-adakan. Ngomong satu kalimat supaya orang tertawa, tapi di balik guyonannya ini ada dusta. Di balik guyonannya ini dia kadang-kadang menyakiti hati dan perasaan orang lain. Cuma satu kalimat kata Rasulullah, fayahwi biha fi qa'ri jahannam. Ini bisa menghantarkan seseorang untuk berada di kerak neraka. Berapa lama cuma dengan satu kalimat ini? Sab'ina kharifan, 70 musim. Jadi orang bisa masuk ke dalam neraka dengan satu kalimatnya. Seberapa lama? 70 musim, artinya 70 tahunan. Cuma dengan satu kalimatnya ini. Subhanallah. Maka kalau nggak bisa ngomong yang bagus-bagus, diem aja sudah. Saya baca misalkan di keterangannya di buku Maraqi Al-Ubudiyah. Al-kalamu arba'atu aqsam. Dararun mahdun wa naf'un mahdun wa dararun wa manfaatun wa la dararun wa la manfaatun. Itu ucapan orang itu bisa terbagi menjadi 4. Dararun mahdun. Ucapannya kalau keluar dari mulutnya selalu membahayakan. Yang kedua naf'un mahdun. Ada orang yang ucapannya itu selalu penuh hikmah, selalu banyak manfaatnya. Yang ketiga dararun wa manfaatun. Ada orang yang ucapannya itu ada manfaatnya tapi ada madaratnya juga. Tapi yang terakhir ucapannya ini la darara wa la manfaata. Enggak ada manfaatnya, tidak ada bahayanya. Ini ada 4 jadi. Ada orang yang ucapannya selalu
membawa bahaya, ada orang yang ucapannya selalu membawa manfaat, ada orang yang ucapannya itu ada bahaya, ada manfaatnya, tapi ada orang yang ucapannya itu tidak ada bahayanya, tidak ada manfaatnya. Lalu kita dianjurkan yang mana nih? Faddarul mahdu. Kalau ucapan kita selalu membawa atau berbahaya ini, la budda minas sukut, sebaiknya diem. Kalau ngomong dia malah justru mencelakai orang lain, diem aja udah. Ya, dia datang nih. Pasti nih. Orang udah nebak. Sebaiknya orang yang seperti ini kalau dia ngomong justru malah lebih banyak bahayanya, diem saja. Ini dianjurkan, diajak oleh Al-Imam Al-Ghazali, la budda minas sukut, diem aja udah. Begitu juga wa kadzalika ma fi dhararun wa manfaatun. Begitu juga orang yang ucapannya ada manfaatnya, ada madaratnya. Ma fi dhararun manfaatun. Kadang-kadang ada manfaatnya, kadang-kadang ada madaratnya. Sebaiknya kekang lidah kita, jangan banyak berbicara. Wa amma la dharara fi wala manfaata fa huwa fudul. Ini dikatakan kalau kita ini ngobrol, orang Betawi ngomongnya ngobrol ngalor ngidul kagak ada juntrungannya. Ngobrol ngalor ngidul kagak ada juntrungannya, nggak ada manfaatnya, nggak ada madaratnya. Cuma buang-buang waktu aja. Tadiyu zaman. Ini kita rugi nih kalau di sini. Waktu terbuang tanpa ada manfaatnya. Ada orang ngobrol semalaman sampai pagi dia. Ngobrol ngalor ngidul, kalau orang Betawi bilang nggak ada juntrungannya, nggak ada manfaatnya. Ini dia sudah menyia-nyiakan waktunya. Kata orang bijak, idza fatani yaumun wa lam aktasib ilman wa lam astasmi ayadan famadza takunu hayati. Kalau satu hari berlalu tanpa sedikit ilmu yang aku dapat, tanpa sedikit kebajikan yang aku lakukan, apalah artinya hidup ini? Itu orang-orang bijak selalu begitu. Jangan sampai berlalu sehari tanpa ilmu, tanpa ada hikmahnya. Ini orang yang ngobrol ngalor ngidul, nggak ada juntrungannya, ini buang-buang waktu dia. Fala yabqa ila al-qismul wahid. Maka yang tersisa itu usahakan yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang bisa membawa manfaat buat orang banyak. Ini di sini dikutip juga. Wa qala Luqman li ibnihi. Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman itu kan namanya ada di dalam Al-Quran. Dia nabi atau bukan? Kata para ulama bukan. Dia bukan nabi. Dia ahli hikmah. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dia bukan nabi. Tetapi kalimat-kalimatnya itu penuh hikmah. Itu yang sering kita dengar, itu cerita-cerita itu. Itu cerita Sayyidina Luqman yang naik keledai kecil beserta anaknya itu. Yang naik Sayyidina Luqman, anaknya nuntun keledainya, ketemu orang, bapak nggak tahu diri, anak disuruh nuntun keledai, dia asik-asikan di atas keledai. Turun akhirnya bapaknya, anaknya di atas keledai, dituntun lagi. Di tengah jalan ketemu orang lagi, anak kurang ajar. Bapaknya disuruh menuntun keledai sementara dia sendiri asik di atas keledai. Akhirnya turun anak. Akhirnya dua-duanya naik keledai. Ayahnya naik, anaknya naik. Jalan lagi, ketemu orang. Ini orang nggak sayang sama binatang. Binatang keledai seperti itu ditaiki dua orang katanya. Menyiksa binatang. Akhirnya turun dua-duanya. Keledainya itu akhirnya dituntun. Ketemu orang lagi, bodoh katanya. Punya keledai bukan ditumpaki malah dituntun katanya. Serba salah. Ini Luqman orang yang penuh hikmah. Kata Sayyidina Luqman di sini. Dia ngomong, wa qala Luqmanu libni law kana al-kalam min fiddah. Kalau ucapan seseorang itu punya nilai senilai perak, wa kana as-sukut min zahab. Diam itu emas. Ngomong itu kayak perak, punya nilai. Perak kan punya nilai. Tetapi Sayyidina Luqman mengatakan diam nilainya itu kayak emas. Berarti diam itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang ngomong. Apalagi kalau ngomongannya itu selalu membawa madarat buat orang lain.
Kama qala Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak juga ngomong begini, "Lau kanal kalamu fi taatillah min fiddah." Ini kan ada manfaatnya. Kalau berbicara tentang ketaatan kepada Allah itu punya nilai perak, ini kan ngomong baik-baik. Ayo sembahyang, ayo gini, ini kan punya nilai. Nilainya kata Sayyidina Luqman kayak apa? Kalau ngomong seperti ini nilainya nilai perak. Karena sukut an maksiatillah min dhahab. Diamnya itu nilainya seperti nilai emas. Nah, saya lanjut. Wa qala ba'dhum fi sumti sab'atu alafi khair. Orang yang diam itu, ini nilainya katanya, orang yang diam itu punya nilai sab'atu alafi khair. 7.000 kebaikan. Jadi kalau orang diam ketimbang dia ngomong, ini ada di sini ada 7.000 kebaikan, sab'atu alafi khairin. Wa qad ijtama'a dzalika kullu fi sab'i kalimat. Dan ini yang 70.000 kebaikan ini dikumpulkan dalam 7 kalimat. Yang pertama, fi kulli kalimat minha alaf. Jadi 7, karena setiap kalimat ini punya nilai 1000. Awalu anna somta, ini nilai diem nih, daripada ngomong berbahaya. As-somta anna somta ibadatun min ghairi ana. Diem ini ibadah yang nggak capek-capek. Diem aja. Ini ibadah, tapi nggak capek. Kalau antum sembahyang kan jumlah, ini diem. Ini ibadah yang nggak perlu capek-capek katanya. Subhanallah satu. Ini nilainya 1000. Satunya itu 1000. Yang kedua, zinatun min ghairi hulliyin. Artinya perhiasan, berhias atau perhiasan tanpa perhiasan. Nah, kalau kita kan pakai jam tangan, pakai cincin. Kalau orang perempuan ini kan berhias dia. Orang diam secara tidak langsung dia sudah berhias meskipun tidak memakai perhiasan. Nah, 1000 nilainya lagi. Yang ketiga, asalis haibatun min ghairi sultan. Orang yang diem aja dia. Ini punya wibawa meskipun dia tidak punya kekuasaan. Dia pendiam. Orang juga segan sama dia kalau ngapa-ngapain. Dia punya wibawa sendiri meskipun dia tidak punya kekuasaan. Subhanallah, nilainya 1000 lagi. Wa rabi hisnun min ghairi hafiz. Benteng yang tanpa penjaga. Jadi kalau kita diem, ngomongnya sekedarnya, ini benteng meskipun tidak ada yang jaga. Kita punya benteng yang kokoh. Wal khamis istighna'un 'anil a'dzar ila nas. Jadi kalau kita diam aja kita nggak perlu minta maaf sama orang. Nah, kalau orang-orang suka ceramah-ceramah itu ujung-ujungnya dia begitu. Mohon maaf. Nah, tapi kalau diam aja mau minta maaf apa? Nggak usah minta maaf. Jadi orang yang minta maaf itu yang ngomong. Kalau diam aja. Diam aja. Minta maaf ya. Minta maaf apa? Kalau orang ngomong minta maaf, kenapa minta maaf? Oh, tadi saya jangan-jangan ucapan saya ini menyinggung hati dan perasaan antum. Ini istighna'un 'anil a'dzar. Yang wasadis irahatul kiramil katibin. Ini membuat istirahat para malaikat. Karena kita selalu yang kita ucapkan itu selalu ditulis nih. Malaikat sibuk. Ini malaikat lagi sibuk nulis saya nih. Apa yang saya ucapkan ditulis. Tapi yang diem aja. Malaikat istirahat, nggak perlu menulis apa yang kita ucapkan ini. Jadi ini rohah lil malaikatil kiramil katibin. Wasabi, ini nilainya 1000 lagi. Wasabi satrun li uyubihi. Dan yang terakhir, orang diem itu secara tidak langsung dia sudah menutupi aib-aibnya. Orang yang diem itu sudah menutupi aib-aibnya. Ini kita sekarang ini kelihatan nih sekarang banyak orang ngomong, oh berbelit, ujung-ujungnya keperosok dengan ucapannya sendiri. Tuh. Maka kalau orang diem, satrun li uyubi, secara tidak langsung dia sudah menutupi aib-aibnya. Allahu Akbar, subhanallah.
Saya baca terakhir, waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakah ala ahli Rasulillah. Ada seseorang gugur di ma'rakatul jihad, di medan jihad di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang ngomong, begitu ada orang gugur di medan jihad, faqala hani'an lahul jannah. Berbahagialah. Ini kata orang nih. Begitu melihat ada orang yang gugur sebagai syuhada, ada yang bilang hani'an lahul jannah. Hani'an lahul jannah. Berbahagialah tuh orang, dia akan mendapatkan surga. Dijawab langsung Rasul begitu mendengar, ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yabkhalu bima la yughni. Itu kata Rasulullah. Apa yang membuat kamu mengatakan bahwa dia akan mendapatkan surga? Jangan-jangan kata Rasul, dia ngomong padahal ucapannya itu sama sekali tidak ada faedahnya. Subhanallah. Di ketika ada orang gugur sebagai syuhada, ada yang beruntung surga dia. Rasul bilang, wa ma yudrik, jangan-jangan ucapannya ini tidak ada faedahnya, malah justru menyakiti hati dan perasaan orang lain. Allahu akbar walillahil hamd. Ini baru di muqaddimahnya ini. Belum dari fahfadz lisanaka min thamaniyah. Nanti ada jangan berdusta, jangan menutup, jangan menyalahi janji, jangan menggunjing. Sampai nanti salah satu penyakit daripada lidah ini tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu memuji diri sendiri. Itu diingatkan kita sama Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan memuji-muji diri sendiri. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah yang saya sampaikan, tafadhol. Hal min soal, ada yang ingin bertanya, silakan. Ibu atau Bapak, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup. Saudari? Cukup ya? Ini tinggal melaksanakannya aja nih. Sekali lagi, kesimpulannya adalah lidah diciptakan oleh Allah untuk berzikir mengingat Allah, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, untuk mengajak orang melakukan sesuatu agar dia senantiasa berada di jalan Allah, di jalan Rasulullah, dan di jalan sahabat-sahabat Al-Kiram. Jangan sampai satu kalimat yang keluar dari mulut kita itu bisa menghantarkan kita semuanya ila qa'ri jahannam, ke keraknya neraka. Orang yang mati syahid saja, kata sahabat dia mulia, dia akan mendapatkan surga. Tapi kata Rasulullah, jangan-jangan lidahnya itu keluar dari mulutnya itu kata-kata yang tidak ada manfaatnya, malah justru kata-kata yang keluar itu membahayakan orang lain. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Kita tutup kajian subuh pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.